hari ini saya akan share tentang ignorance, ketidakpedulian, sikap cuek. Ignorance. Dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama dengan judul perikop keadaan manusia di akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Di akhir zaman dikatakan akan datang masa-masa yang sulit, tapi yang paling signifikan adalah manusia akan mencintai dirinya sendiri. Gak peduli agama, gak peduli orang. Sikap ignorance adalah sebuah attitude yang sangat merugikan orang lain. Saya kasih contoh. Banyak orang yang sering meninggalkan toilet bekas mereka pakai dalam keadaan kotor. Padahal kita tahu bahwa toilet di rumah ataupun toilet di tempat-tempat umum itu tidak hanya untuk kita pribadi, tapi akan ada orang lain yang akan memakainya setelah kita. Tapi banyak orang cuek, gak peduli. Mereka tinggalkan toilet dengan keadaan kotor. Berapa kali Anda pernah masuk ke toilet yang joroknya minta ampun? Tidak nyaman bukan? Saya paling gak tahan toilet yang kotor. Kadang-kadang gak habis akal. Kenapa orang gak bisa mikir bahwa setelah mereka akan ada orang lain? Apa sih susahnya cuma ambil tisu dan lap, membersihkan jejak-jejak? Saya tadi bilang, sikap ignorance sangat merugikan orang lain. Contoh, berdagang nipu orang. Mencintai diri sendiri, jadi hamba uang. Cuma mikir yang penting gua untung, gak peduli nasib orang lain. Banyak orang yang gak peduli barang yang dijualnya itu mungkin berbahaya bagi kesehatan orang yang akan mengkonsumsinya. Atau barang yang dijualnya itu kualitasnya gak bagus, sekali pakai langsung rusak. Banyak orang yang gak mikir bagaimana dengan orang lain, bagaimana dengan nasib orang banyak, bagaimana orang lain bisa bertahan hidup. Kebanyakan orang cuma mikir dirinya sendiri. Tadi firman Tuhan katakan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Yang penting gua untung, biarin aja orang buntung. Ada orang-orang yang mementingkan keinginan nafsunya sendiri, meski dia tahu dia akan mengorbankan orang lain. Contoh, anak muda ketika pacaran gak bisa menguasai diri, mengorbankan kesucian anak gadis orang. Saya perhatikan orang-orang yang serakah, gak bisa menguasai diri sendiri. Gak peduli kalau mereka harus merugikan orang-orang lain. Yang penting mereka sendiri senang, mereka happy. Ada orang-orang yang bisa tertawa di atas penderitaan orang lain. Mari kita belajar bagaimana kita jadi orang yang tidak ignorance, punya kepedulian terhadap orang-orang di sekitar kita, punya kepedulian kepada sesama, kepada keluarga. Mari kita renungkan firman Tuhan sama-sama dalam Lukas 16 ayat yang ke-10 sampai 12. Judul perikopnya, setia dalam perkara yang kecil. Ayat 10 berkata begini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Ayat ke-11. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Orang-orang ignorance adalah orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Firman Tuhan mengajar kita dalam Lukas 16 bahwa kita harus setia dalam perkara kecil dan kita harus setia dalam harta orang lain. Kita harus setia dalam hal mamon, dalam hal uang.